Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat RPI dimanapun Anda berada. Kali ini saya tidak akan membahas cucungu yang cangkem doer ya, yang lambe doer. Gak mau bahas itu lagi. Udah bosan, udah enek, udah muak ya. Bosen tiap hari, apalagi ngelihat wajahnya. Bosen, sangat bosen. Mending saya tuh ngelihat sampah gitu kan. Itu kalau saya pribadi udah bosen, yang dibahas gak kelar-kelar, gak selesai-selesai gitu loh saudaraku. Jadi biarlah itu urusan yang bersangkutan, urusan dengan musuh besarnya. Kalau RPI khusus membahas edukasi ya, khusus mengupas dan membongkar apapun juga yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis ya. Kalau pesulap merah mungkin hal-hal yang bersifat modern ya, seperti benda-benda modern ya, seperti zat-zat kimia, cairan kimia, trik-trik sulap yang dibongkar. Tapi kalau RPI khusus membongkar benda gaib, khusus membongkar benda gaib. Karena sejak dulu RPI ini ya, saya pribadi mencintai pusaka peninggalan, baik itu kerajaan ataupun era kemerdekaan atau era penjajahan ya, zaman VOC, kolonial Belanda. Jadi saya tidak akan membahas si mulut lohan, si mulut doer yang wajahnya udah sangat membosankan ya, muak dengan wajahnya, apalagi sering lewat di beranda ya, di beranda YouTube. Waduh, setan ini lagi lewat lagi, muak saya. Yang dibahas itu aja. Jadi biarlah dia berseteru dengan musuh besarnya. Begitu saudaraku ya. Sudah ada Datuk Basaluang Ameh ya, dari Aceh. Dia musuh besarnya Sodok Lobang. Jadi biarlah itu tanggung jawab Datuk Basaluang Ameh. Begitu ya. Nah, yang saya bahas sekarang itu masalah benda-benda gaib. Katanya memang benda-benda gaib itu ada saudaraku ya, benda yang bersifat gaib itu ada. Yang disebut dengan gaib itu tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Itu karena tertutup tanah ya, tertutup tanah. Apalagi di Tengah Jawa dulu sering terjadi gempa bumi, apalagi di wilayah Malang itu biasanya gempa bumi terus ya, udah langganan sampai sekarang. Namanya gempa bumi mulai era Singosari, mulai era Kanjuruhan sampai Singosari, sampai Mojopahit, sampai sekarang yang namanya Lindu itu sering saudaraku ya. Jadi udah langganan sejak dulu. Jadi jangan kaget kalau ada Lindu di wilayah Malang ya, itu udah langganan gitu kan. Yang mudah-mudahan nggak terjadi terus menerus kan begitu. Yang kedua, masalah barang gaib yang tersembunyi ya kan. Barang gaib yang tersembunyi itu berupa benda-benda peninggalan era kerajaan ya, sebelum Masehi dan Masehi. Adapun benda-benda yang disebut antik atau lawas atau kuno itu dilihat dari sifat besi ya. Biasanya yang bagus itu besi baja hitam, biasanya begitu. Ada batu bintangnya saudaraku ya, ada batu bintang untuk pamor keris ya. Kalau pamor keris itu ada batu bintangnya. Tapi kalau untuk patung-patung, benda-benda lainnya, porselin, gerabah yang terbuat dari porselin, gerabah yang terbuat dari kuningan atau baja. Tapi kalau zaman dulu sampai era Mojopahit belum ada kuningan saudaraku ya. Kuningan itu disebut dengan kinata. Jadi kalau ada pusaka yang berukir emas tapi bukan emas, itu dinamakan kinata ya, pusaka kinata. Baik yang berukir naga dan sebagainya itu kinata saudaraku ya. Jadi kalau kita melihat tayangan di YouTube ya, tayangan di YouTube ada orang seperti Gus Dobol, Ustadz Dobol, Kiki Dobol, atau Aspal, Ustadz Aspal, Gus Aspal,
Ki aspal, bila mereka mengambil barang gaib katanya, menarik barang gaib katanya berupa kuningan, tiba-tiba dapat semar mesem, semar lungguh, semar tangis, semar kuncung, semar kuning dan lain sebagainya jenis semar misalkan, itu adalah barang kerajinan sekarang, termasuk dengan benda-benda yang berwarna kuning, yang terbuat dari kuningan. Kalau sudah terbuat dari kuningan, jadi itu adalah kerajinan zaman sekarang, saudaraku ya. Kerajinan zaman sekarang, kebetulan di tempat saya ada pengrajin kuningan ya, kuningan. Jadi nggak usah kaget atau kagum gitu kan, seolah-olah sakti, si Semprul itu sakti ya. Itu semua barang-barang baru ya, barang-barang baru, baik itu botak bus tom-tom ya, si sambung roso, gos samsujin, gos iblis, tompel, boker ganas, apalagi nasihin, Semprul itu, dan padepokan apapun juga tanpa terkecuali yang ada di YouTube, itu semuanya bangsat penipu. Makanya saya tantang semuanya, kunyuk-kunyuk yang ada di YouTube itu saya tantang semuanya. Ayo, 1 lawan 1. Dia menggunakan ilmu dobolnya untuk menarik keris, menarik pusaka, menarik emas, monggo kapan saja. Gak usah bawa centeng-centeng, gak usah bawa bangsat-bangsat garangan siapapun, gak usah main liput-liputan segala, tapi berhadapan langsung 1 lawan 1. Monggo cari lokasi, tapi lokasi wajib dipilih. Nah, kalau memilih lokasi, pilihan mereka yang jelas mereka memendam dulu pusakanya. RPI nggak goblok saudaraku, begitu kan? Nggak goblok. Kalaupun benda itu ditarik, jadi kita itu punya bukti nyata secara otentik. Dia menarik, mau pakai kekuatan peler kek, mau pakai kekuatan jin kek, ejun kek ya, orang ngurus, mau sakti kek, saktai kek, orang ngurus tidak peduli. Yang saya tanyakan, yang saya ingin ketahui adalah bukti nyata bahwa hasil penarikan benda tersebut asli benda dari tanah, asli benda yang mengandung nilai historis atau sejarah. Karena benda-benda lawas, benda-benda tahun kerajaan, tahun Masehi dan sebelum Masehi, itu pasti ada tanah dan lembatu biasanya saudaraku. Yang jelas barang tersebut pasti ada lumut, bukan hanya di air tapi di tanah juga lumut. Lumut itu lama-lama menjadi sebuah bakteri perusak untuk besi ya. Nah, ditambah dengan unsur hara tanah. Nah, dari sifat tanah dan besi, sifat lumut, warna lumut hijau dan biru yang ada di benda tersebut, itulah modal utama untuk mendeteksi kehistorisan, keakuratan benda yang ada di dasar tanah dan membuktikan benda itu benar-benar benda asli, benda penemuan ataupun benda galian. Saya tidak mau tahu itu mau narik pakai apa, pakai kolor kayak pakai tampar, kayak pakai benang, pakai tali dan sebagainya. Yang jelas saya ingin tahu langsung barangnya wujudnya seperti apa. Dengan begitu benda tersebut akan kami deteksi secara langsung dengan sebuah alat yang akurat. Jadi bisa diketahui tahun pembuatan dan sifat besi, terbuat dari besi apa. Kalau masalah jenis pusaka saudaraku ya, RPI nggak bisa dikadalin ya, udah tua-tua di pusaka. Karena di tempat RPI, tempat kami, tempat Raden Panji Ingsun itu tak jauh dari tempat para empu, kampungnya empu. Jadi mau tidak mau ilmu para empu sudah diserap semua. Rata-rata 99% sudah menyerap ilmunya empu. Jadi barang-barang modern itu bisa diketahui dari sifat besi ya. Lawong besi bisa direkayasa kok, bisa jadi tua ya kan, tapi ada sesuatu unsur yang tidak bisa dibohongi, yaitu sifat besi dan tanah serta kacangan
yang disebut dengan kacangannya itu dapur. Dapurnya bisa diketahui, dapur pembuatannya bisa diketahui tahun berapa. Begitu saudaraku. Para empu modern sekarang itu, teman-teman saya semuanya pintar-pintar ya kalau membuat keris ya. Keris-keris modern itu bisa direkayasa seolah-olah keris itu tua, kropos. Padahal dari sifat keris, sifat benda, sifat besi sudah ketahuan ya. Besi lawas apa besi baru. Walaupun berusaha semaksimal mungkin para empu menggunakan besi lawas, tapi tetap diketahui dari historisnya. Nggak bisa dibohongi kalau digital ya. Kalau digital itu nggak bisa dibohongi saudaraku. Begitulah. Makanya saya tantang siapa saja bangsat-bangsat itu, penipu-penipu yang ada di YouTube itu, yang botak itu lagi. Saya tantang kapan aja, gak usah main settingan dukun santet, main settingan Nyai Blorong, Nyai Roro Kidul, ndase itu. Orang-orang seperti itu memang orang-orang yang gak punya malu ya, tebal telinga, pura-pura budek. Padahal mereka itu pakai akun cadangan, akun siluman, akun bodong. Dengan akun siluman dia itu bisa masuk-masuk ke konten seseorang, ngintip-ngintip. Benar kata teman-teman RPI ya, mereka itu ngintip-ngintip pakai akun bodong, akun siluman. Nah, mereka nggak berani menampakkan diri karena takut kebongkar kedobolannya, penipunya ya kan, takut kebongkar tipuannya, trik-triknya. Sedangkan mereka nggak sadar bahwa hasil yang dia makan adalah hasil dari menipu publik. Kalau Panji Ingsun tidak pernah menipu publik, apa adanya, selalu memberikan edukasi dan pemahaman serta kecerdasan agar sadar. Makanya subscribe-nya sedikit karena pendukungnya orang-orang yang baik itu jarang saudaraku ya, bisa dihitung. Jadi yang tidak pernah mendukung itu orang-orangnya, mereka orang-orang yang sudah sesat, orang-orang yang bodoh dan dibodohi dan mudah dibodohi. Begitu ceritanya begitu. Jadi kalau ada penarikan benda pusaka ini dan itu adalah bohong ya, itu sangat bohong, tidak benar, itu rekayasa. Siapapun juga, mau pakai atribut apapun juga, mau pakai amalan apapun juga, tetap kategori bohong ya. Karena kami sudah tahu betul sifat dari pusaka, keberadaan pusaka ya. Lawang mereka hanya bisa menarik keris ya, ake, batu ake itu, batu ake, terus benda-benda kecil seperti patrem yang di dalamnya ada merah delima katanya, itu padahal bukan merah delima tapi merah siam gitu saudaraku ya. Ada lagi yang katanya dapat batu merah delima yang di dalamnya ada magnet, ada lampunya ya, ada baterainya, baterai kecil, dan itu ada masanya, ada waktunya. Kalau terlalu sering dipakai redup dan mati. Harganya ada yang 15.000 sampai 50.000 saudaraku, batu cincin itu, tapi replika, itu buatan, dan itu dari fiber biasanya begitu ya. Jadi saya nggak bisa dikadali, nggak bisa dibohongi dengan apapun juga yang jenis trik-trik penarikan barang gaib ala gaib, bukan barang gaib tapi barang ala gaib, sok-sok gaib gitu loh saudaraku ya. Makanya saya di sini akan mengulas, membahas, memberikan edukasi dengan jelas agar semuanya sadar, paham dan mengerti. Saya tidak akan membahas bangsat bermuka tembok ya, yang mulutnya doer. Saya sudah bosan, enak mau muntah, gak ada urusan dengan saya. Dia mau keluar buntut kek, mau telanjang bulat kek, persetan, orang ngurus. Mau berakting apapun juga orang ngurus. Bagi saya pribadi tidak ada untungnya saudaraku, apalagi melihat aja ya orang ngoceh-ngoceh, bosan. Kalau orang ngoceh-ngoceh temen sendiri nggak ada masalah karena ada sifat edukasinya. Tapi kalau orang lain apalagi yang nggak kenal gitu ya, aduh, mending saya mendengarkan suara burung itu loh, suara ayam berkokok ya, suara bebek, kedengaran di telinga itu enak, suara perkutut ya kan. Kalau suara manusia ngoceh-ngoceh nggak ada berhentinya,
apalagi orang-orang yang sok-sok NKRI, sok-sok negarawan. Aduh, mau kemana juga, kurcaci ya kurcaci, mau gimana pun juga tetap cap kurcaci gitu, tetap gembel aja, kelas gembel. Jadi males, tidak level. Kalau bagi kami itu nggak level. Dia tuh mau jadi ketua apapun, kayak ketua banser, kayak ketua perampok, kayak penyamun, kayak persetan. Kalau Panji Ingsun begitu, saudaraku ya. Lebih baik kita mengulas edukasi, membahas tentang hal-hal yang bersifat positif, membangun, dan bersifat ilmu pengetahuan. Begitu ya, saudaraku ya. Semoga bisa dipahami. Jadi, kalau ada video atau YouTube oknum-oknum yang katanya bisa menarik pusaka ini dan itu adalah bohong. Itu adalah rekayasa agar mereka dapat banyak subscribe, banyak pujian, banyak tamu, banyak undangan. Sedangkan yang mereka makan adalah barang haram. Kalau Panji Ingsun tidak pernah memakan barang haram dengan hasil menipu. Cukup dengan subscribe aja apa adanya. Di subscribe alhamdulillah, unsubscribe juga tidak masalah. Yang penting para sahabat yang sadar dan waras bisa paham dan mengerti, jadi bisa ketok tular kepada yang lainnya, pada rekannya, pada saudaranya, keluarganya, begitu ya, agar tidak gagal paham, agar tidak buntu otaknya. Karena di YouTube itu terlalu banyak penipu. Berhubung sekarang nggak ada majalah, nggak ada koran dan lain-lain, mereka semua pindah borongan rombongan ke YouTube, tebar pesona, tebar promo, tebar perhatian. Tujuannya agar dapat pasien, tamu, dan pengunjung serta pencintanya. Begitu saudaraku. Itu aja ya penjelasan dari kami Raden Panji Ingsun. Semoga bisa dipahami ya saudaraku ya. Jadi siapapun juga yang merasa mampu menarik barang gaib, saya akan menantangnya. Sampaikan salam saya atau share video RPI ini kepada siapapun juga, para dobol siapapun juga, saya tantang langsung untuk mengambil menarik benda gaib. Saya hanya menggunakan alat karena saya bukan orang sakti. Untuk apa mengandalkan kesaktian di YouTube kalau semua rekayasa dan settingan, semua diprogram ya, semua ada alatnya, ada triknya, ada permainannya. Tapi kalau benda-benda yang tak bernyawa, apalagi benda-benda modern, alat-alat canggih sekarang, alat canggih modern sekarang, pendeteksi itu tidak bisa dibohongi, saudaraku. Ya, begitu. Jangankan untuk metal detektor ya, ada sebuah benda juga yang bisa mendeteksi sebuah air ya. Satu gelas tidak ditiup atau tidak diisi apa-apa, tapi cukup air saja, dituang dalam gelas, letakkan. Gelas berikutnya dituang airnya masuk dalam gelas, terus kita berdoa, entah itu basmalah atau doa-doa pendek ya, surat-surat pendek, terus tiupkan ke air. Kemudian benda yang saya pegang itu benda modern, dicelupkan ke air ya, dicelupkan ke air yang kosong tidak ditiup, dan dicelupkan ke air satunya yang sudah ditiup dengan doa, dan dicelupkan lagi ke air satunya yang ditiup biasa. Itu ada sesuatu, saudaraku ya, pasti ada sesuatu hal yang bersifat magic di dalamnya, mengandung unsur apa begitu. Makanya sekarang itu canggih, jadi jangan macam-macam membodohi umat ya, kalau umat orang awam. Tapi kalau umatnya orang yang paham dan mengerti, mereka akan tertawa. Begitu saudaraku ya. Makanya kalau mau jadi tukang dobol, jadilah tukang dobol yang canggih otaknya, yang jenius, yang brilian otaknya, yang encer-encer bener gitu. Jangan sampai disaingi oleh orang-orang yang awam tapi paham, malu nanti ya kan. Itu aja saudaraku ya penjelasan dari kami Raden Panji Ingsun. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah, hilaf dan celah, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.